Allah subhanahu wa ta'ala sami'an qariban wa huwa ma'akum. Pernah ada dalam satu hadis para sahabat bertakbir keras sekali. Lalu Rasulullah mengingatkan, kalian tidak meminta kepada yang goiban, yang tidak ada, yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian meminta kepada sami'an qariban wa huwa ma'akum, kepada yang maha mendengar, maha dekat dan dia bersamamu. Seperti sekarang Allah maha mendengar apa yang terucap, Allah maha dekat menyaksikan apapun, dan dia bersama kita. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya makhluk yang perlu jarak. Mendengarnya Allah beda dengan mendengarnya makhluk yang punya keterbatasan. Dan dia bersama kita, ilmunya menyertai kita, pengetahuan Allah menyertai kita, kekuasaan Allah menyertai kita. Jadi jangan membayangkan ada fisik Allah yang dekat dengan kita secara fisik, karena laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Jangan juga mengatakan Allah ada di mana-mana, kurang tepat. Kalau ditanya Allah ada di mana, maka Allah bersemayam di atas arsy, sudah begitu saja. Arsy-nya bagaimana? Pasti kita tidak bisa menjangkau. Karena kalau Allah berada di suatu tempat, maka tempat itu lebih besar daripada Allah. Tapi kita sudah cukup apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid, summastawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi dunia ini ukurannya dibanding dengan matahari itu seperti merica dibanding dengan nampan yang besar, kecil sekali. Nah, matahari kita ini hanya satu titik kecil di gugusan bintang-bintang bernama Bima Sakti, galaksi Bima Sakti. Jadi ada bintang yang banyak sekali, salah satunya matahari kita. Jadi dunia ini dibanding matahari saja sudah tidak ada apa-apanya. Matahari di gugusan bintang Bima Sakti itu tidak ada apa-apanya, karena ada salah satu matahari yang ukurannya 115 triliun bumi ini. Jadi satu matahari di gugusan bintang itu ada yang besar sekali. Nah, saudaraku sekalian, itu miliaran bintang, hanya satu gugus Bima Sakti. Di alam semesta ini begitu banyak gugusan bintang yang tidak terjangkau oleh kita. Dan itu hanya satu lapis langit. Padahal ada 7 lapis langit. Nah, 7 lapis langit yang begitu dahsyat itu dibanding kursi Allah, ya kursihus samawati, dalam ayat kursi itu seperti sebuah cincin atau giwang yang disimpan di padang pasir. Saking kecilnya alam dalam pandangan. Nah, kursi Allah itu dibanding dengan arsy Allah sama seperti giwang atau cincin yang disimpan di padang pasir. Jadi tidak ada apa-apa. Jadi Allah itu penguasa jagat semesta yang maha dahsyat. Makanya kalau azan tuh yang pertama disebut takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang bisa dengan pengetahuan, ya, memahami dahsyatnya alam ini, nah Allah menguasai alam ini dengan seksama. Jadi tidak ada apa-apanya. Yang namanya pejabat, jenderal, menteri, presiden, atau siapalah raja diraja, tidak ada apa-apanya. Sama sekali tidak ada apa-apanya. Makanya kalau sudah mendengar azan, Rasulullah SAW itu seperti yang tidak kenal kepada orang yang ada di sekitarnya. Demikian dikatakan oleh Siti Aisyah. Karena kalau sudah mendengar Allahu Akbar, les saja, yang ada adalah
kepentingan Allah yang Maha Agung.